Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Harapan kami, Bapak Ibu, kabarnya baik sehat, dan juga yang sedang sakit maupun yang sedang isoman dalam masa pemulihan, semoga lekas pulih sehat kembali. Kita mensyukuri segala berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Secara khusus di pagi hari ini kita boleh beroleh kesempatan menjalani kehidupan yang baru atas anugerah Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita naikkan syukur melalui pujian dari Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir, kita pujikan bait yang pertama saja. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan firman diambil dari bacaan leksionari hari ini, yakni dari Efesus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4, yang demikian firman-Nya. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa memelihara firman dan melakukannya. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema perenungan pada saat ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ibu dan Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman Kristen banyak sekali kita jumpai perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan bagaimana relasi manusia dengan Tuhan Allah. Nah, tentu sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sangat akrab dengan penggambaran relasi manusia dengan Allah yang diwujudkan seperti halnya relasi antara Bapa dan anak. Nah, seperti kita ketahui, relasi bapa dan anak atau orang tua dan anak itu memang sebuah relasi yang sungguh luar biasa. Karena dasarnya tentu adalah cinta kasih yang tidak terbatas dan cinta kasih yang tidak bersyarat. Bapak Ibu, sebagai orang tua tentu sangat memahami betul tentang hal ini. Bagaimana mengasihi anak-anaknya tanpa batas. Dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Nah, demikian pula kasih Allah Bapa bagi kita manusia kepunyaannya. Nah, tentu sebagai anak-anak Allah yang sudah dikasihi dengan luar biasa itu pula, hendaknya kita di dalam kehidupan juga mewujud nyatakan kehidupan sebagai anak-anak Allah itu. Nah, Rasul Paulus di sini ketika ia menulis surat kepada jemaat di Efesus,
ia sangat berhati-hati sekali dalam menasehati jemaat di sana, karena kota Efesus ini dikenal sebagai kota metropolitan, kota besar, pusat perdagangan, dan karena hal itu juga menjadi dalam tanda kutip pusat pula beberapa hal atau kegiatan-kegiatan yang justru mengarah pada dosa. Seperti halnya yang disebutkan tadi, ada kecemaran dan juga percabulan. Nah, melihat situasi kehidupan yang demikian di kota Efesus, Rasul Paulus mengajak jemaat di sana untuk menjadi anak-anak Allah, menjadi penurut-penurut Allah. Karena diharapkan demikianlah jemaat bisa bersikap layaknya anak-anak kepada orang tuanya yang menurut, yang mendengarkan nasihatnya, dan melakukan apa yang menjadi perintah dari orang tua tersebut. Nah, relasinya digambarkan sedemikian rupa. Jadi menjadi anak-anak Allah dalam hal ini menjadi anak-anak terang, mewujud nyata di dalam kehidupan yang real. Artinya dasarnya tadi hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, maka kita pula mengasihi Allah dan mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan namanya. Nah, lebih konkret lagi Rasul Paulus mengatakan bagaimana caranya supaya tidak tergoda atau bahkan terseret pada percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan, dan berbagai rupa tindakan dosa lainnya. Rasul Paulus mengajarkan supaya menyebut saja pun jangan, atau mungkin lebih jauh, memikirkan saja pun jangan. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah bagi kita sekalian. Kadang ya sok terlintas pikiran-pikiran kita, tergoda melakukan dosa dan lain sebagainya. Maka Rasul Paulus mengajak untuk menyetop itu mulai dari pangkalnya. Perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono disebut saja pun jangan di antara kamu. Artinya Rasul Paulus mengajak kita sekalian untuk memiliki mulai dari pikiran kita, perkataan terlebih tindakan kita yang semata-mata terarah pada Allah dan menjadi anak-anak terang. Rasul Paulus di penghujung ayat 4 ini mengatakan, sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena dengan rasa syukur, sungguh Bapak Ibu Saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, hidup kita justru dipenuhi dengan rahmat dan berkat Tuhan. Karena kita bisa menyadari betapa Tuhan terus menyertai, mengiringi dan memelihara kita dalam situasi kehidupan apapun hidup kita ini. Tetap bersyukur kepada Allah, hidup menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita satu hati naikkan doa untuk kehidupan yang akan kita jalani pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami. Kami aturkan segala puji syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan baik, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya bagi hidup kami, anak-anak kepunyaan-Mu. Terlebih khusus di pagi hari ini kami boleh bangun dan menikmati saat teduh bersama Tuhan dan bersama dengan persekutuan kami secara virtual. Kami beroleh kesegaran dan kekuatan iman yang baru karena kami merasakan hadirat Tuhan di dalamnya. Ajarilah kami menjadi pelaku firman-Mu, hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa mengarahkan diri kami kepada kasih, kebenaran, serta selalu mengucap syukur kepada-Mu. Bapa, kami serahkan kehidupan yang akan kami jalani, keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah kami, maupun semua aktivitas kami. Kiranya terus Tuhan yang menuntun,
memelihara, menjaga, dan melindungi kami, dijauhkan dari segala penyakit maupun juga mara bahaya. Saudara-saudari kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kami mohonkan berkat pemulihan, kesembuhan, dan kesehatan. Ya Bapa Surgawi, demikian pula syafaat kami senantiasa. Mohon kiranya pandemi COVID dapat segera teratasi dan kehidupan kami sekalian dapat pulih seperti sedia kala. Ya Bapa, inilah syukur dan permohonan kami. Seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan menjadi anak-anak terang. Tuhan memberkati. Shalom.